siang? Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Bergantian, kalau biasanya Radea, Alwi, Danis, Rafa, Alun sudah pernah, mungkin yang lain dulu. Oke, Olive. Ini Pak. Dan Linda yang memimpin membaca Al-Fatihah. Olive, silakan. Ya Pak. Berdoa dulu. Berdoa selesai memberi salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mari kita berdiri sejenak. Berdiri sejenak sambil menyanyikan lagu Menggantikan Cinta sebagai wujud rasa memupuk nasionalisme kita terhadap bangsa dan mengenang jasa para pahlawan, terutama pahlawan pendidikan. Kita siapkan. Makhluk hidup itu ada apa saja sih? Manusia, hewan, tumbuhan. Jadi ada tiga ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau hewan mencari makan dengan ini caranya. Berburu makanan seperti harimau. Kemudian kalau burung misalkan diberi makan oleh manusia, itu cara mendapatkan makanannya. Lalu bagaimana kalau manusia mendapatkan makanan? Masak, betul. Masak. Kemudian bisa dengan kenduri seperti itu, makan bersama-sama orang banyak, belanja di pasar kalau mau mendapatkan makanan, atau menanam kemudian memetik buahnya untuk memperoleh makanan. Hewan dan manusia kita sudah tahu semua. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Itulah yang dinamakan tumbuhan memperoleh makanan atau mengolah makanannya sendiri. Istilahnya dikenal dengan nama fotosintesis. Hari ini kita akan belajar ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, ada baiknya kita tahu tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama, mampu memahami komponen yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Artinya, proses fotosintesis ibarat fotosintesis itu memasak, bahannya apa saja untuk memasak. Kemudian yang kedua, kalian mampu membuktikan bahwa fotosintesis dapat menghasilkan oksigen. Jadi nanti kita buktikan ini dengan cara apa? Adalah nanti ada yang akan kita lakukan aktivitas belajarnya. Harapannya itu. Lalu bagaimana aktivitas belajar yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama, kita nanti anak-anak menyimak yang Pak Guru jelaskan tentang materinya, tentang fotosintesis. Apa yang dibutuhkan, hasilnya bagaimana, faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja. Nanti kalian menyimak penjelasan Pak Guru. Kemudian yang kedua, kalian lanjut dengan melakukan percobaan.
Percobaan ini tujuannya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa apakah benar fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Kita buktikan dengan percobaan. Kemudian yang ketiga, kalian lanjutkan dengan diskusi kelompok. Nanti Pak Guru sediakan LKPD ini, lembar kerja ini. Kemudian kalian nanti secara bergantian masing-masing kelompok menyajikan hasil di depan kelompok yang lain. Nanti kelompok yang lain ini untuk apa ya ini ya? Untuk apa ya? Oke, jadi sebelum saya lanjut, jadi ini fungsinya adalah kalian nanti ketika kalian menunjukkan keaktifan atau ketika saya tanya kalian menjawab benar, maka kalian akan saya berikan poin di sini. Poin apa? Jadi kalau misalkan saya beri pertanyaan kalian jawab benar, berarti nanti saya lingkari. Tapi angkat tangan tapi menjawab salah, berarti saya silang. Tapi tetap menunjukkan keaktifan, jadi ada tandanya. Gitu ya. Oke, sudah paham ya fungsinya? Nah, itu anak-anak yang akan kita pelajari. Apakah kalian sudah siap hari ini untuk belajar? Masih ingat dengan tepuk semangat? Tepuk semangat. Kita tahu tujuan dan aktivitas belajar. Coba kalian simak dengan video berikut. Yang atas itu tahun ya, 16 tahun, 17, 18 tahun. Apa yang terjadi pada tumbuhan tersebut? Tumbuh dan semakin besar. Kalau tumbuhan tumbuh itu idealnya ibarat kita ya, kita kalau mau tumbuh semakin besar kita butuh butuh makan. Padahal kalau kalian simak tadi videonya, apakah tumbuhan tersebut tadi berpindah tempat? Kalau hewan, manusia kan kalau mau cara mendapatkan makanannya kan bisa berpindah-pindah kemana-mana untuk memperoleh makanan. Tapi kalau tumbuhan bagaimana? Apa yang dilakukan? Nah, salah satu ciri dari tumbuhan adalah makan dan bernapas. Loh, bernapas? Iya kan? Iya. Apakah tumbuhan juga bernapas? Iya. Nanti kita buktikan sama-sama. Tapi yang namanya makhluk hidup itu butuh makan dan bernapas. Kalau bernapas, tahu ya bernapas ya? Coba sih kita praktekkan seperti ini. Coba sama-sama hitungan 1, hitungan ketiga nanti kalian hirup udara. 1, 2, 3, hirup. 1, 2, 3, hembuskan. 1, 2, 3, hirup. 1, 2, 3, hembuskan. Baik. Apa yang kalian hirup? Udara. Yang kalian hembuskan? Loh, sama. Nanti sama saja. Ada yang berbeda. Jadi sama-sama udara, sama-sama menyebutnya dalam bahasa IPA itu gas. Yang kita hirup itu juga gas, yang kita hembuskan itu juga gas. Yang kita hirup melalui hidung itu yang masuk adalah gas oksigen. Sedangkan yang kita hembuskan melalui mulut itu adalah gas karbon dioksida. Yang kita hirup oksigen, yang kita hembuskan karbon dioksida. Ini dua udara atau dua benda gas yang berbeda. Mohon dipahami. Oksigen dan karbon dioksida adalah dua benda gas yang berbeda. Hari ini kita akan mempelajari ini
Jadi nantinya apa sih hubungannya antara gas oksigen dengan karbon dioksida dengan fotosintesis, hubungannya apa? Seperti ini. Jadi fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Oke. Ya dengan menggunakan yang namanya tadi klorofil. Apa tadi klorofil? Zat hijau daun. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang kita lihat warnanya hijau itu yang punya klorofil. Nah, itulah yang tugasnya menyerap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Itu bantuannya. Kemudian lanjut ini. Daun memiliki warna hijau alami, warna ini disebut klorofil. Nah, kalau kaktus daunnya di mana? Tahu kaktus ya? Tahu. Daunnya itu pada durinya itu daunnya. Nah, lalu klorofilnya di mana? Pada bagian batangnya. Jadi bagian ini, kemudian yang sana itu pada bagian batangnya klorofilnya. Artinya bahwa kaktus juga mengandung klorofil. Tapi kalau tanaman lain yang punya daun yang umum kita lihat yang warnanya hijau. Pertanyaan saya sekarang, tumbuhan itu kan tidak selalu warnanya hijau daunnya. Contohnya seperti tanaman yang pernah kita tanam ya, waktu kita kerja bakti di depan tanaman itu kan ada warnanya merah. Nah, itu kan daunnya merah. Apakah mengandung klorofil? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Jawabannya? Iya. Jawabannya iya. Tumbuhan yang berdaun merah itu juga tetap mengandung klorofil. Ini kan yang pernah kita tanamkan ya? Yang ini yang di depan itu. Tumbuhan ini tetap memiliki klorofil. Akan tetapi zat daun yang berwarna merah itu lebih dominan. Artinya lebih banyak zat hijau, zat daun yang mengandung warna yang lain. Warna merahnya lebih dominan, lebih banyak, sehingga terlihat daunnya warnanya merah. Tapi pada dasarnya tumbuhan tersebut tetap mengandung klorofil, tetap punya klorofil. Lalu kalau tadi daunnya warnanya lain, tapi tetap punya klorofil ini. Cuman klorofilnya mengandungnya sedikit, sehingga kalah warna hijaunya dengan warna yang lain. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Gitu. Lalu pertanyaan saya yang kedua, kira-kira ada enggak ya tumbuhan yang tidak punya klorofil sama sekali? Ada ya? Ada nggak? Yang jelas ada. Tumbuhan ini tidak punya klorofil. Kalau bahasa kita mungkin di daerah kita namanya nyebutnya suwek. Suwek. Ya, biasanya bulan-bulan sekarang ini tumbuh. Ya. Ini yang disebut dengan Rafflesia arnoldi atau istilahnya bunga bangkai. Jadi baunya itu tidak enak, baunya tidak enak, seperti bau bangkai. Kemudian juga ada ini tali putri yang kuning-kuning di pagar biasanya. Ini adalah contoh dua tanaman ini tidak mengandung klorofil. Pertanyaan saya sekarang, kalau fotosintesis tadi itu kan butuh karbon dioksida, butuh air, butuh bantuan cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Pertanyaannya, kalau tidak punya klorofil bisa tidak fotosintesis? Tidak. Yang jelas tidak. Yang jelas tidak. Jadi dua tanaman ini tidak bisa melakukan namanya fotosintesis. Jadi tidak bisa masak sendiri dia. Lalu bagaimana cara dia mendapatkan makanan? Tanaman-tanaman seperti ini adalah jenis tanaman parasit. Jadi dia menumpang pada tanaman lain. Tali putri ini kan hidupnya di atas pagar. Ini juga atau yang sebelah sana itu juga tumbuh pada tanaman yang membusuk kemudian dia tumbuh. Apakah dia mendapatkan makanan dari pembusukan? Tidak, tapi dari tanaman yang ditumpangi tadi. Jadi misalkan tali putri
dia hidup di atas pagar, ya dia makan dari tanaman yang ditumpangi itu. Jadi misalkan ibarat saya gitu ya, saya Tali Putri, saya tinggal di rumahnya Danis, saya minta makan sama Danis. Gitu. Jadi Tali Putri itu seperti itu. Dia akan tinggal di pagar tanaman, dia minta makan di situ. Karena dia tidak bisa melakukan proses fotosintesis, artinya tidak bisa mengolah makanan sendiri. Oke, bahannya sudah ketemu ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Angkat tangan yang bisa. Air. Oke, Alwi. Alwi nomor berapa ya Alwi? 16. Ini ya. Oke, coba tulis. Cahaya matahari. Bantuan cahaya matahari. Nomor berapa? 8. Saya baca 3. 1, 2, 3, 4, 5. Akibat karbon dioksida. Ya, betul. Biar apa? Saya bawa oksigen. Oh, bukan. Bahannya air tadi ya, karbon dioksida, kemudian apa? Klorofil, ya Vanessa. Klorofil. Nah, oke. Sudah ada 3 anak yang mendapatkan poin pertama. Oke. Berarti tadi ada 4 ya. Air, karbon dioksida, bantuan cahaya matahari, dan tumbuhan harus memiliki klorofil. Ini syaratnya. Syarat wajib kalau mau masak tumbuhan itu fotosintesis ya butuh 4 benda ini. Gitu ya? Ya. Bisa dipahami? Bisa. Apakah sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa. Sudah? Lanjut? Lanjut. Lanjut? Selanjutnya, lalu dari proses kita kan masak ya? Ya. Ada nasi, misalkan ini, coba kamu tebak. Saya punya lontong, timun, sayur, terus ada petisnya. Nah, kira-kira nanti hasilnya jadi apa? Pada proses fotosintesis itu juga menghasilkan produk olahan. Salah satunya adalah glukosa atau zat tepung atau bahasa singkatnya karbohidrat. Kita bagi kelompoknya seperti ini, seperti yang kemarin ya. Ada kelompoknya akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kelompoknya akar, Kadea, Tio, Farhan, Aura, Yulia ada di sana, sebelah sana. Batang, Ganis, Bimo, Firly, Yasmin, Arnes, pojok sebelah sana. Yang tengah, Linda, Agung, Ardan, Olive, Sena. Kelompoknya daun, kelompoknya bunga, Alfa, Alum, Alvin, Farsi, sisanya kelompok buah ada di sebelah sini. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Nanti saya sediakan. Bentar. Ini. Bentar. Saya berikan petunjuk sebelum kalian melakukan pekerjaan kalian. Baik. Sebentar, dengarkan dulu. Tepuk fokus. Silakan boleh dituliskan dulu nama kelompoknya sesuai dengan nama yang ada di tulisan itu. Salah satu saja, tulisannya yang besar supaya kelihatan. Tidak, memang beda.
sih? Silakan. Ambil ya. Kelompoknya Linda. Haris. Setelah kalian masukkan dalam 2 botol yang sama tadi, beda ya, 2 botol yang sendiri-sendiri. Isi air jangan penuh. Nanti diisi airnya cukup sampai di bagian yang ini. Ini kan ada lehernya yang bagian cekungan paling atas. Ya, ada ya. Nggak usah ditandai. Ya, cekungan paling atas. Nanti isi air sampai itu. Tapi hidrilennya masukkan dulu. Terus diisi air sampai sekian, nggak usah penuh-penuh. Setelah itu dua-duanya tetap diisi. Kemudian dibalik seperti ini. Yang satu taruh di bawah, di luar, yang ada cahaya matahari. Jadi nanti harus kena matahari. Yang satu nanti tetap di jendelanya ini. Atau di atas mejanya tidak apa-apa. Yang penting tidak tumpah. Atau nanti gini aja, taruh di depan sini. Ini kan tempatnya teduh. Jadi nanti kita akan membandingkan apakah oksigen memang betul-betul keluar di tempat panas dan yang di tempat teduh. Itu ya? Ya. Itu yang pertama. Jadi nanti teknisnya seperti itu untuk eksperimennya. Jadi yang kalian lakukan duluan, lakukan praktikum ini. Ini dulu. Nggak usah lama-lama. Pasti 5 menit cukup. Yang penting kan isi air dulu. Sekian. Hidrilennya masukkan, dibalik. Benar kan? Ya. Baru satu taruh di tempat panas, satu taruh di tempat teduh. Setelah itu kalian nanti kembali lagi ke kelas untuk berdiskusi. Diskusinya apa? Tentang ini? Ya. Nanti kalian akan melakukan pengamatan, tapi biarkan dulu hidrilennya selama 15 menit. Biarkan dulu. Nanti baru kalian amati apa yang terjadi, baik yang di tempat teduh maupun yang di tempat panas. Baru kalian bisa menjawab yang ini. Kemudian yang sebelah sana, itu kan ada 2 bagian ya? Ya. Yang di bawah nama kelompok yang sana itu adalah infografis. Jadi kalian membuat poster, sama halnya dengan membuat poster menggunakan lembar kerja kalian itu. Tugas kalian bagaimana? Maksudnya begini. Ini kan ada kotak-kotak kosong ini. Nah, kira-kira ini, oh ini namanya apa? Ini namanya apa? Nanti keluar ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini yang dari sini namanya apa? Kamu tinggal tuliskan aja nama bendanya. Pasti nama bendanya ya. Oh ini bahan yang untuk fotosintesis. Oh, ini hasil fotosintesis apa saja. Kemudian sini juga. Kamu kan tadi sudah belajar tentang reaksi kimia fotosintesis. Ya. Nah ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini apa? Ini juga. Kelompoknya Bunga, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Linda. Perkenalkan nama saya Linda. Perkenalkan nama saya Arsena. Perkenalkan nama saya Linda. Reaksi hilang pada tempat teduh, tidak ada reaksi apa-apa. Reaksi
atau hanya sedikit sekali. Tapi tadi tidak tampak ya. Di tempat yang teduh tidak tampak hidrilla mengeluarkan gelembung udara. Sedangkan pada hidrilla yang di bawah terik matahari menghasilkan atau mengeluarkan banyak gelembung udara. Tadi beberapa kelompok ada yang menyebut menempel di dedaunannya, ada yang ikut mengambang. Jadi gelembungnya kecil tapi mengambang ke permukaan air, gitu ya. Oke, sudah bagus. Berarti eksperimen kalian sudah berhasil. Kita akan melaksanakan eksperimen tapi melalui virtual. Jadi yang dibutuhkan dalam fotosintesis tadi ada air, karbon dioksida, yang naikkan suhunya. Nah, ternyata tidak terjadi apa-apa. Jadi ketika suhu udara itu sangat tinggi, tidak terjadi fotosintesis, malah yang terjadi akan membunuh tanaman tersebut. Jadi semakin panas malah semakin buruk. Jadi idealnya sampai berapa ya? Oh ini. Nah, di suhu 35 derajat Celcius, tumbuhan masih bisa berfotosintesis. Baik. Untuk selanjutnya mari kita menyimpulkan bersama-sama. Bagaimana tumbuhan memperoleh makanan? Siapa yang kata? Oke, apa? Fotosintesis. Alfa dapat 1 bulan. Apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis? Yang duluan Agung. Air lengkap yang lengkap. Air cahaya matahari. Terus satu lagi. Gas apa? Karbon dioksida. Oke, dan kita semua. Sementara ini yang memimpin berarti Rapandra. Beri tepuk tangan untuk Rafa. Setelah ini, anak-anak, kita mengerjakan soal tes. Soal tesnya nanti berupa, mohon maaf, kemarin Pak Guru mau mengkondisikan pakai internet, ternyata sekarang agak terkendala. Ada jaringan internetnya agak terkendala. Jadi, tapi tetap perlu antisipasi menggunakan kertas. Jadi silakan disiapkan alat tulisnya dan ini dikerjakan sendiri-sendiri. Bagi yang mendapatkan 6 ke bawah, artinya salah. Ya salah berapa ya? Salah 4. Salah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka tugasnya adalah nanti akan saya share ulang soal yang tadi tapi berupa soal online, nanti boleh dikerjakan di rumah. Kalau dikerjakan di rumah kan lebih fleksibel waktunya. Secara online. Kemudian bagi yang mendapatkan 7 kata, 7, 8, 9, 10 yang jumlah benarnya, maka nanti cukup mencari tahu, boleh dari berbagai sumber ya, boleh dari internet, tanya ke kakaknya, tanya ke orang tuanya, bagaimana cara tumbuhan tali putri atau tanaman lain yang sejenis, bagaimana cara proses mereka mendapatkan makanannya. Itu yang perlu kalian pahami. Selanjutnya, untuk pembelajaran berikutnya masih berkaitan dengan makhluk hidup adalah tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.